kembali lagi di Mbak Rehadik Channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat belajar dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik videoku kali ini. Dukung aku terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Di video kali ini kita akan membahas salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial di Hindia Belanda menerapkan beberapa kali kebijakan teman-teman. Tapi ada satu kebijakan yang erat kaitannya dengan lahirnya golongan terpelajar dan juga pergerakan nasional. Kebijakan apa itu? Yap, kebijakan ini disebut dengan politik etis atau kebijakan balas budi. Bagaimana kebijakan ini bisa ada dan apa sih tujuan dan dampak dari kebijakan ini? Yuk simak penjelasanku di video kali ini ya. Politik etis adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik etis biasa disebut dengan politik balas budi teman-teman. Seperti yang aku bilang di awal bahwa politik etis erat kaitannya dengan lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Politik etis ini muncul sebagai dampak dari adanya kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel. Di tahun 1830, Johannes van den Bosch yang merupakan seorang gubernur jenderal di Hindia Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel. Ketika kebijakan kultur stelsel diterapkan, masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Akan tetapi banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kultur stelsel sehingga menyengsarakan rakyat Indonesia. Kemudian mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan kebijakan kultur stelsel ini. Bahkan kritikan ini muncul dari kalangan orang-orang Belanda sendiri. Akibat dari kritikan-kritikan ini, sistem tanam paksa atau kultur stelsel akhirnya diberhentikan tahun 1863. Meskipun begitu, sistem tanam paksa atau kultur stelsel ini terlanjur memberikan kerugian yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Maka, beberapa aktivis dari Belanda seperti Pieter Boeshoff dan Theodore van Deventer memprakarsai gagasan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia. Theodore van Deventer pertama kali mengungkapkan gagasan tentang politik etis di dalam majalah The Hits yang terbit pada tahun 1899. Ternyata desakan untuk diterapkannya politik etis ini diterima oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Maka, sejak 17 September 1901, politik etis resmi diberlakukan. Isi dari politik etis ini berfokus pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka, di dalam politik etis ini ada 3 program utama teman-teman. Yang pertama adalah irigasi, edukasi, dan emigrasi. Yang pertama, program irigasi. Di dalam program ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun fasilitas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun sarana dan prasarana untuk menyokong kegiatan pertanian dan perkebunan. Sarana dan prasarana ini meliputi yang pertama, pembuatan waduk. Yang kedua adalah saluran irigasi yang nanti dialirkan ke lahan-lahan pertanian ataupun perkebunan-perkebunan milik rakyat Indonesia. Yang ketiga, perbaikan saluran sanitasi, dan juga yang terakhir adalah pembuatan jalur transportasi untuk mengangkut hasil pertanian. Yang kedua adalah program edukasi. Melalui program edukasi ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga upaya untuk mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan dari Bapak Soehartono di dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo hingga Proklamasi tahun 1908 sampai dengan 1945, bahwa hanya kaum laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu.
sedangkan kaum perempuan hanya boleh belajar dari rumah. Yang ketiga, program emigrasi. Program emigrasi diterapkan dalam rangka untuk meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda. Pada tahun 1900, Pulau Jawa dan Madura sudah cukup padat penduduknya. Melalui kebijakan ini, kemudian didirikan pemukiman-pemukiman baru di daerah Sumatera, teman-teman. Pemukiman-pemukiman ini disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah yang padat penduduknya. Politik etis atau politik balas budi pada awalnya memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi penyimpangan-penyimpangan politik etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, teman-teman, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Selanjutnya, dalam program edukasi, ternyata pemerintah kolonial Hindia Belanda ini memiliki niatan buruk, teman-teman. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan tingkat SDM yang tinggi, namun dengan upah yang cukup rendah. Program edukasi yang pada awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya hanya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari golongan bangsawan, sehingga terjadi diskriminasi pendidikan. Berikutnya, melalui program emigrasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ini memiliki tujuan untuk memperoleh budak. Jadi rakyat-rakyat yang dikirim ke pemukiman-pemukiman yang ada di Sumatera ternyata dijadikan budak untuk perkebunan-perkebunan di sana. Meskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif, setidaknya politik etis juga memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Program edukasi yang diberikan dalam politik etis melahirkan golongan terpelajar dari kaum pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan beberapa organisasi-organisasi. Diterapkannya politik etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat kedaerahan maupun nasional. Nantinya, berbagai organisasi pergerakan ini berganti wujud menjadi partai politik yang kemudian memperjuangkan dan mengupayakan kemerdekaan bagi Indonesia. Itu tadi adalah dampak negatif dan juga dampak positif dari adanya kebijakan politik etis bagi Indonesia. Politik etis kemudian berakhir setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942 setelah kalah dari Perang Asia Timur Raya. Nah, itu tadi adalah sejarah tentang politik etis atau politik balas budi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Semoga dengan adanya video ini menambah pengetahuan kalian akan sejarah kolonial di Hindia Belanda atau Indonesia. Terima kasih sudah tonton videoku sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah ya. Bye semuanya.